Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, UNESCO, menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Meskipun ada di antara warisan itu telah punah tanpa meninggalkan bekas. Istilah wayang sendiri berasal dari kata mahyang yang berarti menuju spiritualitas sang kuasa. Ada yang mengatakan wayang teknik pertunjukan yang mengandalkan bayangan, bayang-wayang di layar. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau, diyakini sebagai embrio dari berbagai jenis wayang yang ada saat ini. Ia dimainkan seorang dalang, diiringi musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga. Diiringi musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga, pemain gamelan, dan tembang yang dinyanyikan para pesinden. Setiap bagian dalam pementasan wayang mempunyai simbol dan makna filosofis yang kuat. Apalagi dari segi isi, cerita pewayangan selalu mengajarkan budi pekerti yang luhur, saling mencintai dan menghormati, sambil terkadang diselipkan kritik sosial dan peran lucu lewat adegan goro-goro. Wayang kulit memiliki sejarah panjang. Catatan tertua tentang wayang kulit atau wayang purwa tersua dalam prasasti Kuti bertarikh 840 Masehi dari Johor, Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti ini menyebut kata haringgit atau dalang. Haringgit adalah bentuk halus dari kata ringgit. Kata ini sampai sekarang masih ada dalam bahasa Jawa, yang berarti wayang. Catat Timbul Haryono, Guru Besar Arkeologi Universitas Gadjah Mada, dalam Masyarakat Jawa Kuna dan Lingkungannya. Pada masa Borobudur, termuat di 100 tahun pasca pemugaran Candi Borobudur. Pada masa itu, dalang memimpin dan memainkan pertunjukan wayang di lingkungan istana. Arkeolog Diah W. Dewi menyebutkan kesenian wayang pada masa Jawa kuno dan persebarannya di Asia mempunyai arti khusus. Terutama diadakan pada suatu upacara untuk memperingati suatu kejadian. Sebagian ahli pewayangan, semisal R.M. Mangkudimeja, menduga bentuk awal wayang tak seperti sekarang. Dulu wayang hanya tampak bagian depannya. Bahan dasar pembuatan wayang pun berbeda dari sekarang. Dulu wayang terbuat dari daun lontar, bukan kulit hewan ternak seperti sekarang. Sudarso tak sependapat, dia meyakini wayang sudah terbuat dari kulit. Dia mendasarkan pandangannya pada isi kakawin Arjuna Wiwaha Anggitan Empu Kanwa bertarikh 1036 Masehi. Kesenia wayang kulit lahir, hidup, tumbuh, berkembang terutama dalam masyarakat Jawa. Lebih dari sekadar pertunjukan, wayang kulit dahulu merupakan media permenungan menuju roh spiritual para dewa. Tentang lakon dalam pertunjukan wayang kulit periode awal, hanya prasasti Wukajani dari zaman pemerintahan Raja Mataram bernama Dyah Balitung, 907 Masehi, yang menyebutnya cukup jelas. Prasasti Wukajani menyebut mawayang bewat hyang atau pertunjukan wayang dengan lakon Bima Kumara. Kisah ini sempalan dari Wiracarita Mahabharata yang bertutur tentang kegilaan Kicaka pada Drupadi. Kehadiran wayang kulit dalam relief candi di 3 tempat berbeda menunjukkan kesenian ini telah menyebar ke berbagai wilayah.
Wayang kulit memasuki babak baru pada masa Kesultanan Islam. Wayang kulit tak lagi eksklusif milik lingkungan istana. Para pendakwah Islam di Jawa membawa wayang kulit ke masyarakat akar rumput. Keterangan tentang wayang kulit termaktub pula pada relief di candi-candi Jawa Timur abad ke-10. Seperti Candi Surawana, Candi Jago, Candi Tigawangi, dan Candi Panataran. Wayang kulit masa Islam masih kisah-kisah dari Mahabharata, tapi juga memasukkan tokoh baru dalam lakon-lakon itu. Seperti 4 tokoh lucu sebagai Panakawan, Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Saat orang-orang Eropa ke Nusantara, ikut memberi warna baru bagi wayang kulit. Para penyebar agama Katolik dari Syarikat Jesuit mengikuti jejak pendakwah Islam sebagai media penyebaran agama. Meski wayang kulit di sejumlah wilayah terbuka terhadap sentuhan baru, di Yogyakarta dan Surakarta masih mempertahankan model pakem yang merujuk pada pementasan wayang kulit masa Mataram kuno. Para pedalang membuat sejumlah ketentuan tentang pementasan wayang kulit, mulai bentuk wayang, lakon, tokoh-tokohnya, sampai peralatan teknis lainnya. Mereka juga mengubah bentuk-bentuk wayang agar sejalan dengan ajaran Islam dan untuk dakwah. Beberapa pendakwah Islam itu juga seorang dalang handal. Yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Masing-masing punya karakter dan penggemarnya. Wayang kulit lahir, tumbuh, hidup di Indonesia, kemudian menyebar ke penjuru dunia. Meski wayang kulit kini tampil dalam beragam wajah, pertunjukan ini tetap memikat dan lestari. Sabaran mangambar bungas